Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pertama, marilah kita selalu berusaha untuk memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan, yang telah banyak memberikan kerahmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan detik ini, sehingga pada kesempatan Ramadan kali ini, kita semua masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dunia. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua tergolong sebagai orang-orang yang bisa mensyukuri atas nikmat Allah. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita, yang telah membawa risalah Islam, sehingga pada kesempatan kali ini dapat kita rasakan. Semoga kita semua dapat menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Akhirnya kita nanti dengan suatu doa dan harapan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tema jaga jarak dengan istri. Bismillahirrahmanirrahim. Waman utawi sapane wong iku wati anggarap PR sapa man fi nahari Ramadhana ing dalem awane wulan Ramadan. Amidan hale den sengaja fil farji ing dalem farji. Barang siapa yang menggauli istrinya di siang hari pada bulan Ramadan secara sengaja, fa'alaihi mongko wajib ing atase man opo al qada'u ngodoni wal kafaratulan bayar kafarat. Maka wajib bagi seseorang yang menggauli istrinya secara sengaja tersebut untuk mengqadha puasanya dan membayar kafarat. Wahia utawi kafarat iku itqu raqabatin, merdekaake budak. Kafaratnya adalah, dendanya adalah memerdekakan budak, mukminatin kang mukmin. Fa illam yajid mongko lamun ora nemoni sapa man fasyamu syahraini mutatabi'aini. Ketika seorang tersebut tidak bisa untuk melaksanakan kafarat memerdekakan budak, maka seorang tersebut wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fa id'amu sittina, fa id'amu mongko aweh pangan sapa man sittina ing wong swidak apane miskinan wong miskini. Likulli miskinin kedue saben-saben wong miskin mudun utawi sakmud. Ketika seorang tersebut tidak mampu untuk memerdekakan budak dan tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka kafarohnya adalah memberi makan 60
orang miskin. Pernyataan tadi berdasarkan suatu hadis rawa al-Bukhari. Rawa ngriwayatake sapa al-Bukhari. Al-Bukhari nomor 1834, wa Muslim dan di Sahih Muslim nomor 1111, wa ghairihima, dan ada juga selain Imam Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan hadis ini. An Abi Hurairah kacarita saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, bainama ing dalem antarane kita, bainama nahnu ing dalem antarane kita iku julusun lungguh Aindan Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dalem sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Abu Hurairah duduk satu majelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan dumadaan jaa teko hu ing Nabi sapa rajulun wong lanang. Ketika itu ada seorang laki-laki yang datang, seorang laki-laki yang menyusul di dalam suatu majelis tersebut. Faqala nuli ngucap sapa rajul. Seorang tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu, rusak sapa ingsun. Celakalah aku ya Rasulullah." Qala ngendikan sapa Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi menjawab, malaka, apa yang membuatmu sampai kegirangan seperti ini? Qala jawab sapa rajul, kemudian rajul tadi menjawab, seorang tadi berkata, waqatu ala imroati, saya mempergauli istri saya ya Rasulullah. Wa ana shaimun, dan sedangkan saya dalam keadaan puasa. Fi riwayatin, di dalam suatu riwayat, fi Ramadhana, kejadian ini terjadi pada bulan Ramadan. Faqala, kemudian ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, hal tajidu raqabatan, apakah kamu mempunyai budak? Ta'tiquha, jika kamu mempunyai budak, maka merdekakanlah budak itu. Kemudian si rajul tadi menjawab, la, saya tidak mempunyai budak ya Rasulullah. Qala, ngendikan sapa Kanjeng Nabi, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah kamu mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian seseorang tadi menjawab, qala, la, tidak ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi meneruskan perkataannya, fahal it'amu sitina miskinan, apakah kamu bisa atau mampu untuk memberi makan 60 orang miskin? Kemudian rajul tadi menjawab, la, tidak ya Rasulullah. Qala, kemudian qala ngucap ngendikan sapa Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, famakatha nuli kendel atau diam. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam sejenak. Fabaina nahnu ala dzalik, tatkala kita semua diam, ini perkataan Abu Hurairah, tatkala kita semua diam atas kejadian tersebut. Utiya an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, utiya, ada seorang yang memberikan sesuatu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu itu adalah bi'aroqin, dengan 1 karung,
fihi kang iku tetep ing dalem araq tamarun utawi kurma. Jadi ketika diam sejenak tadi, ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada Rasulullah, dan sesuatu itu adalah kurma 1 karung. Wal araqu utawi lafat araqu iku al muktalu, keranjang kecil atau keranjang kecil, karung kecil. Kemudian qala ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah perbincangan dengan yang memberi kurma tadi selesai, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perbincangannya dengan seorang rajul yang curhat tadi. Aina sa'il, kata Rasulullah, mana orang yang bertanya tadi? Faqala, maka seorang tadi menjawab, ana, saya ya Rasulullah. Qala, ngendikan sapa Kanjeng Nabi, khud, ambillah ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyuruh kepada si rajul untuk mengambil kurma tersebut. Khud hada, ambillah ini, ambillah ini. Fatasaddaq bih, kemudian sodakohkanlah kurma ini. Kemudian Nabi memerintahkan kepada rajul untuk mengambil kurma, disuruh untuk menyodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Faqala, ngucap sapa ar-rajulu wong lanang, kemudian rajul tadi menjawab, ala afqaru minni ya Rasulullah, apakah kurma ini harus aku berikan kepada orang yang lebih fakir dariku ya Rasulullah? Fawallahi ma baina labataiha yuridul harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Rajul tadi meneruskan perkataannya, demi Allah, dari ujung timur sampai barat kota ini, orang yang paling fakir, orang yang paling miskin adalah saya ya Rasulullah. Mendengar pernyataan seseorang tadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fadhohika, mongko gumujeng, tersenyum Rasulullah ini. Fadhohika an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatta badat an yabuhu, sehingga terlihat giginya. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, tsumma qala at'imhu ahlaka, berilah kurma ini kepada keluargamu. Pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, melihat hadis di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memutuskan suatu hukum untuk umatnya, beliau sangat mempertimbangkan, beliau sangat melihat situasi dan kondisi yang ada, sehingga keputusan yang beliau ambil ini tidak memberatkan umatnya. Kesimpulan yang kedua adalah pelajaran untuk para kaum pemuda, para teman-teman yang saat ini belum melaksanakan nikah, bahwa sesuatu yang sudah halal, yang sudah diperbolehkan oleh agama, yaitu seorang yang sudah melaksanakan pernikahan dan melakukan hubungan di siang hari pada saat Ramadan, itu tidak diperbolehkan. Apalagi seseorang yang belum melaksanakan nikah, yang sudah nikah saja pada siang hari itu harus jaga jarak, apalagi yang belum terikat dengan pernikahan, tentu ini mari kita jaga. Yang ketiga adalah bagi kita yang sudah melaksanakan nikah, harus kita cermati, harus kita
laksanakan apa yang sudah menjadi perintah agama ini tentunya dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita. Salah satunya adalah menjaga jarak dengan istri pada waktu siang hari di bulan Ramadan. Hikmah yang dapat dipetik dari hadis di atas yang terakhir adalah pelajaran untuk berderma, pelajaran untuk berbagi kepada seorang yang membutuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu hanyalah milik Allah. Kita adalah tempatnya salah, tempatnya luput. Nyun ziyadah doa kagem para alim, para ulama, semoga kami istiqomah dalam melaksanakan, dalam mengamalkan perintah agama. Pacitan Arjosari Sukoharjo, wonten kalepatan kula pribadi nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada kita. Maka dari itu, mari kita mentasarufkan harta ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita keluarkan zakat mal dan sedekah kita melalui NU Care Lazisnu Pacitan.